kawasan inilah para akademika mempelajari ilmu kebumian. Bagaimana bisa bebatuan karang sambung berasal dari dasar samudra, sementara karang sambung berada di ketinggian 52 meter di atas permukaan laut. Ini kalau kita lihat bentuk gunungnya itu tidak teratur, jadi tidak ini persis irregular. seperti yang di sebelah sana Ya. kita lihat saat ini ya Pak ya? Kemudian di sebelah kanan ini lebih teratur itu Iya, sebelah sana, betul. ya ini lebih teratur. Di tempat ini yang disebut sebagai kompleks melangs, percampur adukan batuan. Sementara yang ini semua ini sama. Batuan-batuan itu baik batuan beku, sedimen, metamorf itu tercampur aduk semuanya di sini. Nah kalau kita flashback ke belakang tentang teori tektonik lempeng, tempat ini adalah tempat pertemuan antar lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng Eurasia. Batuan-batuan dari dasar samudra bercampur dengan batuan-batuan tepi benua ya, di tempat ini. Di tempat ini ibaratnya adalah textbook-nya alam. Kalau kita lihat buku itu textbook tebal, teori macam-macam. Iya, betul. Nah di sini lihat fakta alamnya. Karena geologi itu bukan hanya batu, tetapi bagaimana prosesnya. Bagaimana kita melihat fakta di masa lalu. The present is the key to the past. 11 km sebelah utara Karang Sambung, menjulang bebatuan Rijang dan Gamping Merah yang secara berselang-seling membentuk tebing hingga 20 meter. Uniknya tebing yang tersusun dari batuan sedimen ini membentuk lapisan vertikal. Kalau dari warna ini sudah jelas beda. Iya. Yang ini lebih terang, ini lebih dibandingkan gelap. lebih gelap, Artinya komposisinya berbeda. Kita coba cek aja ya. Ini misalnya kita kasih namanya HCl. Ini mengandung karbonat yang sangat kuat. Sementara yang ini barangkali tidak akan terlalu kuat. Nah, malah enggak. Yang tidak bereaksi dengan HCl, Oke. ini adalah silika. Silika yang sangat halus yang kita sering sebut sebagai chert atau rijang. Oke, Nah, Rijang. ya, rijang ini adalah bagian daripada endapan laut dalam. Kira-kira lebih dari 4.000 meter. Artinya 80 juta tahun yang lalu tempat ini adalah dasar samudra Dasar samudra. yang terangkat kemudian tersingkap. Ini berlapis berarti batuan sedimen. Sedimen itu kalau secara proses pembentukan dia diendapkan itu rata, horizontal awalnya atau seperti kue lapis gampangnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan lapisannya sudah vertikal, Iya. hampir vertikal. Artinya bahwa batu ini sudah terkena tektonik yang sedemikian rupa, sedemikian kuat. Sehingga yang tadinya tadi kira-kira 4.000 meter itu, kemudian secara perlahan dia terangkat Mencuat ke atas permukaan bumi kita, ya, kemudian tersingkap di tempat kita dalam kurun waktu jutaan tahun. Tadi saya sebut, the present is the key to the past. Ini sekarang yang kita lihat adalah dari batu yang namanya rijang dan batu lempung merah gampingan. Ini kalau secara penelitian ini laut dalam. Kenapa sekarang di darat? Kenapa sekarang di ketinggian semacam ini? Sungai Loning mengalir hingga 13 km dari hulu Gunung Wirasari. Pada sungai ini terdapat jenis batuan tertua di Pulau Jawa. Jadi ini adalah batuan yang disebut batuan metamorf. Batuan metamorf itu dihasilkan dari proses ubahan. Proses ubahan itu misalnya dengan munculnya mineral yang warnanya warna-warna yang terang ini mika namanya. Kemudian ini ada struktur yang namanya foliasi. Karena ibaratnya dia terkena tekanan terus-menerus sehingga dia membentuk struktur yang namanya foliasi. Itu akan terjadi karena ada suhu dan tekanan. Batuan ini sudah didating, ditentukan umurnya pada saat pembentukannya sekitar 117 sampai 121 juta tahun yang lalu. Karang sambung di situ terbentuk. Ini batuan paling tua di Pulau Jawa. Iya, paling tua di Pulau Jawa. Ibaratnya bisa dikatakan sebagai basementnya, dasarnya Pulau Jawa. Kalau kita mau ngebor di tempat lain, itu sekitar 4 kilo baru ketemu batuan kayak gini. Nah, di tempat ini sudah diangkat, sudah ada, nih bisa dilihat, bisa dipelajari.